Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang luar biasa. Bagaimana hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Nah, pada hari ini kita masih belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ke-6 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk anak-anak, simak terlebih dahulu cerita tentang kuda dan keledai. Nah, di sini judulnya Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban, pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkat sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Oke anak-anak, nanti setelah ini anak-anak membaca dongeng tersebut ya, kemudian kalian cerita
menceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk gambar. Nah, apa pesan dari cerita yang sudah kita baca tadi anak-anak? Di sini terdapat beberapa kata yang acak kembali. Nah, kita akan menyusun kata-kata acak tersebut sehingga dapat menemukan pesan dari cerita. Yuk kita susun secara bersama-sama. Yang pertama adalah kata apa yang akan kita gunakan? Iya, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Nah, itu tadi anak-anak pesan dari cerita Kuda dan Keledai. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah coba anak-anak perhatikan tetangga sekitar kalian, kemudian tuliskan nama-nama tetangga anak-anak yang mempunyai sifat penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Kalian bisa berdiskusi dengan anggota keluarga kalian ya. Nah, di sini si Benny ini sedang liburan. Nah, saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Wah anak-anak, Benny membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, yuk kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya ya. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Bagaimana anak-anak untuk menyelesaikan ini? Ya, kita kalikan. Ada 6 kandang, berarti 6 kali. Tiap kandang ada 10 ekor, kali 10 sama dengan 60. Kemudian tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, kita akan menuliskan dalam bentuk perkaliannya 10 kali, karena ada 10 kandang ya, titik-titik sama dengan 60. 60 itu didapat dari jumlah domba tadi anak-anak. Kali berapa? Anak-anak masih ingat ya tentang sifat pertukaran pada perkalian. Tadi 6 kali 10 sama dengan 60, berarti 10 kali titik-titik sama dengan 60. Titik-titiknya kita isi 6. Iya, jadi 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Hasilnya sama, yaitu 60. Contoh yang kedua, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? 9 kali 8 sama dengan 72. Kenapa 9 kali? Karena ada 9 kandang dan 8 itu dari tiap kandang berisi 8 sapi. Nah, kemudian anak-anak ternyata satu kandang sapi rusak sehingga kandang sapi yang bisa digunakan hanya 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang?
kita akan menuliskannya dalam bentuk perkalian menjadi 8 kali titik-titik sama dengan 72. Titik-titiknya kita isi berapa anak-anak? Ingat, dari sifat pertukaran perkalian, ya kita isi dengan 9. Jadi 9 kali 8 hasilnya sama dengan 8 kali 9. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Agar anak-anak lebih paham, silakan anak-anak mengerjakan tugas pada buku tugas kalian. Demikian tadi pelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.